Engkau masih anak sekolah, satu SMKA. Belum tepat waktu untuk begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Ya 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 ya. Halo guys, welcome to the We Guess This Podcast. Seperti lilin yang rela membakar dirinya demi menerangi kegelapan. Begitu juga dengan aku yang selalu ada untuk menerangi kalian. Oke guys, halo, perkenalkan nama aku Yolania. Aku kelas 12 dan aku berasal dari SMK Industri Kreatif Gama Caraka. Are you curious guys? Sebelum kita menebak-nebak, di last segmen aku bakal ngajak guys podcast buat ikutan nih acara Misteri Guys ini, kita buat nebak-nebak usia dan profesi narasumber ini guys. Nah, yaitu adalah dengan cara menjawab di question box story Instagram kita, yaitu di @produktif_gamacaraka. Ayo guys, cepetan kita lihat-lihat story kita buat ikutan di acara ini guys. Nah, aku mau tahu nih guys, guys podcast pasti pernah dengar nama-nama seperti Steve Jobs, Bill Gates, dan Mark Zuckerberg. Nah, mereka itu kan adalah beberapa nama-nama orang yang sukses dan bahkan kaya raya di dunia kan. Tetapi di akademis mereka tuh drop out dari sekolah mereka. Dari kisah ini, akhirnya banyak banget orang yang menganggap bahwa kuliah ataupun sekolah itu gak penting. Tetapi banyak juga orang yang menganggap kuliah ataupun sekolah itu penting. Nah, karena kita berada di pendidikan, di lingkungan pendidikan, ya aku masih sekolah guys. Jadi, emang pendidikan itu apa sih? Nah, menurut yang aku dari riset, pendidikan itu adalah proses kreasi diri. Jadi, pentingnya pendidikan itu sebenarnya ada 3 poin. Yaitu pertama adalah pencerahan. Pencerahan itu kayak semacam pengalaman kita dan pemahaman kita yang ya seperti buat kehidupan sehari-hari kita. Yang buat kedua itu adalah perubahan. Nah, perubahannya itu ya perubahan kita dalam kehidupan kita, perubahan kita mungkin saat kita belajar kita menjadi lebih baik ataupun dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Nah, kalau kebebasan ya kebebasan kita dalam memilih. Kayak kebebasan kita juga, kita bisa pilih kita dengan independen, pilihan kita dengan percaya diri, ataupun ya kebebasan kita dalam berperilaku. Ya walaupun kita bebas, tapi kita juga punya tahu batasan mana yang lebih baik dan mana yang buruk. Nah, saat ini aku sudah bersama narasumber yang tim Guest This Podcast rahasiakan nih guys. Jadi gak cuma Guest Podcast aja yang gak tahu narasumber ini tuh siapa, karena aku juga gak tahu narasumber ini tuh profesinya apa. Jadi karena di acara The We Guest This Podcast ini adalah bagaimana cara kita menebak usia dan profesi narasumber. Kalau begitu, oke guys, karena narasumbernya udah ada, kita sapa dulu yuk. Halo Kak, apa kabar nih? Halo, baik. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Kalau dilihat-lihat dari silhouetnya nih, kayaknya cewek sih, bener-bener cewek. Dan suaranya juga udah kayak cewek banget sih. Oke guys, oke Kak, aku pengen nanya-nanya nih seputar tentang sekolah. Boleh, mau nanya apa tuh? Kakak suka sekolah gak sih? Suka sekolah atau enggak? Karena kamu nanya di umur aku yang sekarang, aku bisa jawab suka. Aku suka sekolah. Mungkin sekarang kakak lagi kerjain apa dulu nih Kak? Sekarang lagi apa ya? Lagi ngerjain sesuatu yang aku sendiri mungkin kayak nggak ngerti ya ngerjain apa. Nggak Tapi ngerti kayak, kenapa tuh ya Kak? udah jalanin aja lah karena aku sudah memilih ini. Jadi kayak aku sudah memilih apa yang aku kerjain sekarang. Jadi ya udah aku coba buat kerjain hal-hal itu. Oh, sama kayak aku ya Kak. Kalau kamu suka sekolah nggak? Aku Iya. suka. Aku juga suka banget sama tempatnya di sini. Nah, profesi kakak itu berhubungan dengan menciptakan produk atau layanan nih Kak? Profesi aku
bisa menciptakan produk, tapi mungkin belum saatnya untuk dipublikasikan kali ya. Jadi masih untuk konsumsi pribadi aja. Ah, jadi masih ya buat untuk diri sendiri ya kak. Iya, betul. Nah kakak seringnya bekerja di luar apa di dalam ruangan nih kak? Seringnya sih di dalam ya, tapi mungkin kayak untuk mencari kayak dasar dari apa yang aku kerjain ini biasanya aku keluar ruangan juga. Tapi enakan di luar sih emang ya kak. Iya, bener banget. Kalau di luar tuh lebih kayak fresh aja gitu gak sih pikiran? Ya, banyak juga yang bisa kita explore kan kalau di ruang luar. Iya bener banget kak. Nah kakak merasa sekolah itu penting gak sih buat diri kita sendiri gitu? Kalau aku secara pribadi aku ngerasa sekolah tuh penting banget sih. Kalau buat aku pribadi Iya, ya. emang penting sih kak. Iya, karena aku ngerasa kayak dari sekolah tuh aku belajar banyak hal dan kayak banyak there's always first time gitu di sekolah yang aku alamin. Nah menurut kakak kalau kenapa sih banyak banget orang-orang yang sukses sukses tapi di dalam akademis tuh enggak gitu, dan ada juga orang-orang yang kayak sampai-sampai tuh di DO gitu kak. Kalau menurut aku kenapa ya? Mungkin kita kan kalau dalam kesuksesan itu kan menurut aku pribadi sih nggak melulu berbicara tentang latar belakang akademis kita kan. Benar-benar. Jadi kayak mungkin aja memang apalagi kita ada di Indonesia yang mungkin emang akademisnya yang kita teori 100% dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku pribadi emang akademis itu nggak selalu mengukur tingkat kesuksesan kita, kayak nggak selalu kayak anak-anak yang juara 1 kayak juara terus di sekolah itu menjamin kalau mereka bakalan sukses juga ke depannya gitu. Dan kenapa banyak orang sukses yang mungkin ketika kita lihat dulu akademisnya nggak begitu baik, mungkin kita juga harus ngelihat latar belakang mereka yang lainnya, bisa jadi latar belakang keluarganya atau ekonominya, karena kan kayak ya kasarnya ya lu percuma lu pinter tapi lu nggak, misalnya lu mau buka usaha tapi lu nggak punya duit, itu kan juga sesuatu yang bisa jadi penghalang seseorang juga untuk bisa sukses kan. Iya benar-benar. Jadi ya kenapanya karena itu sih, banyak faktor-faktor lain juga yang mendukung itu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh nggak kayak ya udahlah gue nggak usah fokus sama akademis gitu ya, karena bisa dibilang akademis juga mendukung. Dan mungkin awalnya mereka punya latar belakang akademis yang buruk gitu sampai di DO dan lain-lain, tapi pasti banget mereka membutuhkan sisi akademisnya itu. Pasti kedepannya juga mereka mereka ambil course atau mereka ngambil kelas-kelas yang emang benar-benar mereka butuhin buat nunjang kesuksesan mereka itu sih. Ya emang tujuannya buat itu aja sih ya kak. Iya, akademis kayak bisa banget jadi faktor pendukung kesuksesan kita. Sebenarnya kita juga harus tahu nggak sih kak apa kemauan kita dan apa yang kita bisa gitu nggak sih kak? Iya benar banget. Kayak mungkin kan kalau sekolah kita ya udah ikutin aja kan sekolahnya kayak gimana. Kayak jujur aku aja waktu sekolah aku kayak ya udah yang penting nilaiku bagus aja dan lain-lain gitu. Tapi aku bisa bilang sekarang kalau itu sebenarnya nggak salah juga sih. Tapi mungkin akan lebih baik kalau kita pas sekolah tuh kita benar-benar memanfaatin untuk cari apa yang kita suka. Karena ketika kita coba ke jalan selanjutnya gitu, kita dulu lulus sekolah terus kita mencoba apapun itu, mau kuliah, mau kerja, mau apapun yang kita kerjain ya kita harus berdasarkan apa yang kita suka sih. Jadi kayak nggak cukup cuman nilai yang bagus aja. Iya benar sih kak, nggak boleh nolep ya kak. Bener. Nah kakak kan pastinya kalau ke sekolah tuh kakak ini jalan kaki atau kakak bisa naik motor atau bisa naik mobil kak? Aku ke sekolah bisa jalan kaki, bisa naik motor. Nah kak, aku mau nanya lagi nih, profesi kakak itu berhubungan dengan AI gak sih? Bisa jadi, bisa berhubungan, bisa juga enggak. Kayak suka-suka aku sih. Lu suka-suka atau enggak? Oke. Atau profesi kakak ini berhubungan dengan makanan gitu? Berhubungan banget.
Berhubungan banget. Waduh, kayak aku ya. benar-benar membutuhkan Oke. banget makanan itu selagi mengerjakan ini. Berarti Apa ya? berarti kakak biasanya kalau misalnya berhubungan dengan makanan dan AI juga nih, berarti kakak sering kayak mendesain gitu gak sih? Iya kan? Mendesain-desain? Bisa jadi. Kayak nggak selalu mendesain itu sih. Kayak masih banyak hal-hal lagi yang dikerjain. Oke guys, daripada aku pusing mikirin pertanyaan-pertanyaan ini, lebih baik aku bakal bacain question box yang ada di Instagram nih guys. Jadi cepetan buka ya guys. Chelsea Chef. Gak mungkin sih kalau chef. Boy usianya 19 tahun. Mungkin juga gak sih? Kedengarannya dari cara bicaranya itu kayak kakak-kakak mahasiswa banget ya. MYN Misam 35 tahun guru. Kayaknya gak mungkin deh. Kalau menurut aku gak mungkin kalau guru. Aurelia Umi Pipik. Umi Pipik. Oke. Gak mungkin ya Umi Pipik. Nadine Peteran 25 tahun, YouTuber. Tapi termasuk juga sih, soalnya kan bagian AI. Bisa juga AI dan termasuk ke desain-desain gitu. Nah, ini ada dari Ready Dep. Usia 27 tahun, penyanyi. Wow, kalau penyanyi bisa juga sih, kayak buat video-video gitu. Ini banyak banget guys, tapi kebanyakan di sini mahasiswa. Mungkin aku juga nggak tahu guys, mungkin mahasiswa. Oke guys, aku udah pusing banget mikirin jawaban dari tadi. Daripada pusing, aku bakal rekomendasikan nih tempat nongkrong tuh yang enak dan asik. Bisa bersama keluarga, bisa sama teman-teman, bisa sama crush juga. Yaitu adalah di Warkop Naik Kelas. Ngopi dulu, baru pulang. Nah, kebetulan ini udah disediakan nih kopinya. Aku coba ya. Enak. Oke guys, mungkin kita lanjut yuk. Oke, kakak masih ada di situ? Masih di sini, ada sih. Nggak kemana-mana. Masih kelihatan ya, siluetnya. Nah, tadi aku udah bacain komentar-komentar dari para followers kita, yaitu guys podcast di rumah. Ada yang nyebutnya kayak mahasiswa, ada yang lawyer, ada yang YouTuber, ada yang desainer. Kakak sering gak sih melakukan kayak presentasi atau bicara di depan umum gitu? Sering banget. Sering banget? Sering banget. Oke, berarti kakak bisa termasuk percaya diri juga ya? Ya itu salah satu yang dibutuhin sih. Iya sih. Kakak sering gak sih kayak membutuhkan kreativitas dan kayak atau pemecahan masalah gitu di presentasi itu? Maksudnya kayak langsung gitu. Kebetulan emang kerjaannya nyari masalah sih. Kerjaannya emang mencari masalah sih. Nyari masalah itu gimana ya? Gimana ya? Kita nyari masalah dari sesuatu, baru itu yang apa ya, jadi bidang yang kita kerjain gitu. Dari bidang kakak kerjain? Iya, ayo bingung ya. Makin bingung. Berarti kakak sering juga berinteraksi ya? Ini sama kayak aku ya, sama kakak lagi berinteraksi. Iya, benar banget. Oke. Berarti kakak suka sama pekerjaan kakak dong ya? Iya, suka banget. Tapi kakak kepaksa gak sih? Tadi katanya kakak kepaksa ya? Apanya tuh kepaksa? Kepaksa mengerjakan? Enggak sih, gak kepaksa. Mungkin emang kayak adalah capek-capeknya yang bikin melelahkan banget ya. Tapi overall sih suka.
aku bisa boleh nebak gak nih kakak gajinya? Boleh nggak? Boleh. Gaji kakak itu sekitaran 7 juta 8 juta atau lebih atau kurang? Aku jawabnya apa nih? Cukup kali, asik. Cukup gak sih cukup. buat hidup ya? Berarti mencukupi lah ya. Iya. Oke guys, kita udah di penghujung acara. Aku udah pusing banget nih guys dari tadi dengan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban. Aku pusing banget nyari jawabannya gimana. Dan aku makasih banyak banget buat followers yang ada di rumah karena udah bantu aku buat jawabin pertanyaan-pertanyaan ya, mencari jawaban. Nah, dari menurut aku yang kalau dilihat dari siluetnya ini ya, kalau pakai kacamata terus kayak kakaknya pakai bando gak sih kak? Pakai nggak ya? Biasanya kan kalau itu kan kayak desainer banget gitu loh. Nah, menurut aku kakaknya tuh desainer. Aduh, aku takut banget kalau salah karena kalau salah aku tuh dihukum guys. Oke deh. Sebelum kita tahu kebenarannya, kayaknya lebih baik diangkat dulu gak sih bingkainya biar kita tahu nih. Oke deh. Bingkai naik. Halo. Oke, kakak cantik banget. Masih. Kamu juga. Maaf banget nih kak. Dari tadi kita tuh belum tahu nama gak sih kak? Iya, belum tahu. Salam kenal kak, aku Yolani. Aku Daniel. Oh, Daniel. Wah, Iya. Daniel namanya kayak ini apa sih? Yang K-popers itu yang New Jeans gak sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Pokoknya mirip itu lah, Daniel. Kakak aku juga minta maaf banget nih kak. Misalnya aku ada kesalahan kata ataupun pertanyaan-pertanyaan aku minta maaf. Oke. Nah, tadi aku udah jawab desainer. Kalau udah dilihat nih, kalau dilihat dari pakaiannya, waduh salah ini mah aku. Sebenarnya aku dosennya. Dosen. Enggak, mahasiswa. Kayak aku. Tapi kayaknya aku salah deh. Aku salah, ini udah kelihatan. Aku boleh ganti jawaban gak sih? Gak boleh ya? Gak boleh. Ya udahlah, gak apa-apa deh. Kayaknya udah kalah ini mah. Nah, hukuman. Oke kak, dari jawaban aku, kakak seorang desainer dan usia kakak 19 tahun. Apakah benar nih kak? Sebenarnya aku sekarang adalah mahasiswa. Udah aku Mungkin itu bisa jadi benar 5 tahun lagi. 5 tahun. Desainer bisa jadi benar kali 5 tahun lagi. Amin. Umur aku 18. Aduh sayang banget. Itu dikit lagi loh kak. Iya. 18. Tahun ini aku 19. 11 Agustus. Kasih kado ya. Boleh. Aku sekarang kak. Apa sekarang? 18. Oh, kamu sekarang 18 tahun? Iya. Oh, kita seumuran. Iya. Oke. Berarti jawaban aku salah dong. Aduh, dapat hukuman nih aku. Padahal tadi dari kebuka aja udah kelihatan, wah ini masalah jawaban aku. Udah kelihatan dari almetnya aja udah kampus banget. Berarti mahasiswa kan? Betul. Gak boleh jawab sih tadi. Gak boleh ganti jawaban sih tadi. Oke. Kakak jurusan apa sih kak? Aku jurusan arsitektur interior. Wow. Wow. Kenapa? Arsitektur. Iya, arsitektur interior. Wah, keren banget. Bener dong desainer. Iya, makanya aku bilang bisa jadi bener kalau 5 tahun lagi. Amin. Keren banget kak. Arsitektur bikin. Berarti bikin di SketchUp juga gak sih kak? Iya, pakai aplikasi-aplikasi gitu. SketchUp, wow, Illustrator. Kalau bikin SketchUp itu bisa pusing, stres. Iya, aku juga awalnya nggak tahu, aku nggak ngerti apa-apa. Cuman kayak ya udah karena diajarin terus coba cerita sendiri, jadi oke lah, walaupun gak jago-jago banget. Oke. Tadi kalau nggak salah kakak tuh jawabnya kakak bisa kerja di rumah dan di luar ruangan gitu ya. Iya, di luar ruangan gitu. Karena itu aku bingung tuh kak. Karena kan kita tuh biasanya kalau arsitektur interior itu kita ngerjain kerjaan kita biasanya ada namanya studio.
Oh Jadi iya, kita studio. gambar di studio, kita bikin maket kita di studio. Oh. Terus kenapa juga bisa di luar ruangan? Karena Mm-mm. biasanya kita cari inspirasinya di luar ruangan, kayak dari tumbuhan, pokoknya dari alam Dari gitu loh, alam. dari Wow. hal-hal yang ada di Iya, sekitar bener kita. banget. Iya. Makanya bisa banget di luar dan di dalam Dalam. ruangan. Ngapa kekecoh ya tadi sama itu tadi? Iya. Kayaknya kayak wah ini mah desainer banget nih, maksudnya dari bisa di luar kan, bisa di dalam. Soalnya kan aku juga gitu kan, kadang bisa di luar gitu. Kan tadi kalau dari gaji dari 7 sampai 8 itu Nah, gimana tadi aku tuh, Kak? jawab cukup gak sih? Iya, Iya, cukup. Nah. karena gajinya dari mama papa ya. Oh alah. Jadi Iya cukup-cukup sih. aja. Dan biasanya nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya kita kuliah yang kayak yang kayak arsitektur Mm-mm. interior, sipil kayak gitu-gitu tuh nggak menutup kemungkinan kita bakal selama kita kuliah kita nerima project-project juga dari Iya. luar, kayak mungkin teman orang tua kita minta untuk desainin rumahnya atau apa, jadi itu juga masuk ke pemasukan kita juga. Padahal kita masih kuliah gitu Iya, ya. masih kuliah tapi udah menghasilkan uang. Ya, tapi bisa aja. Tapi kakak ngekos apa tinggal di Aku rumah? pulang pergi. Hah, pulang pergi Iya, maksudnya? karena rumah aku dekat di Bogor. Oh, berarti dari Bogor ke Ke Depok. Naik motor, ngabers kita. Iya, naik motor. Wah. Motor males banget. Ngabers. Kita aku pulang pergi, jadi nggak ngekos. Oh, nggak ngekos. Aku sempat mau ngekos waktu itu tapi kayaknya dikatain cupu sama abang aku. Belum lihat aja dia. Nah, tadi juga kakak bilang kakak profesinya tuh ngerjain orang juga. Nah, itu gimana sih, Kak? Berinteraksi ya, Iya. berhubungan sama orang. Karena di jurusan aku itu misalnya UTS, UAS gitu-gitunya itu kita bikin pameran. Iya, jadi kita bikin exhibition gitu, dan kampus bakalan ngundang dari luar kayak mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain, dosen-dosen dari universitas lain, dan kita yang sebagai yang punya karya, jadi kita harus presentasiin ke mereka tentang karya punya kita sendiri. Itu kenapa tadi aku sering kok presentasi sama orang, berinteraksi sama orang kayak gitu. Kayak gitu. Itu tapi kayaknya nggak termasuk ngeselin gak sih, Kak? Ngerjain orang gak sih? Nggak termasuk ngerjain orang gak sih, Kak? Termasuk gak ya? Mungkin lebih ke gini sih, orang kalau ngelihat kayak anak arsitektur tuh lebih kayak bakalan kebayangnya bangunan gitu ya. Iya. Nah, aku juga kenapa jadi bangunan. ngeselin? Karena di semester awal kayak sekarang kan aku baru naik semester 2. Waktu semester 1 kemarin apapun yang aku kerjain gak ada hubungannya sama sekali sama bangunan. Ih, gak ada hubungannya? Gak ada. Berarti itu kemana tuh, Kak? Kok bukan ke bangunan? Lebih ke mungkin kalau untuk aku nggak tahu ya kalau universitas lain, cuman kalau universitas aku di semester awal dia lebih fokus ke desainnya. Desain apa tuh? Kita coba ngelihat kayak dari faktor alam misalnya. Kayak project UAS aku, coba kamu tebak dari jurusannya arsitektur interior. Project UAS-nya kira-kira apa? Oh, kakak buat kayak semacam itu gak sih? Apa? Maket. Iya. Miniatur gitu. Iya, miniatur, tapi miniaturnya tuh kayak tumbuhan-tumbuhan gitu. Jadi kayak apa ya, asli gitu. Oke. Project UAS aku menganalisis pasir. Sumpah. Jadi, aku gak bakal kebayang sih pasir. Maksudnya pasir gitu, pasir doang apa gimana? Jadi kalau dari project aku kayak emang kita diminta untuk menganalisis sesuatu dari alam. Terus dia kayak apa ya, kita hubungin sama manusia, sama human behavior. Abis itu udah baru kita jadiin sebuah ide lah gitu. Kalau aku nganalisis gimana ketika kita ngedenger healing, kita bisa identik pasti di pikiran kita kalau nggak gunung pantai. Iya benar. Nah, aku coba lebih fokus ke pantai. Dan setelah aku coba cari tahu, aku bener-bener yang ke pantai. Terus sama teman-teman aku. Bener-bener ke pantai. Iya, terus kita ngerasain apa sih komponen utamanya. Ternyata komponen utamanya pasir. Baru kita coba buat analisis pasir. Dan lain-lain kayak gitu. Itu keren banget sih, Kak. Kayak bener-bener langsung kesana. Iya, ngerasain sendiri. Karena kita perlu hubungan sama manusianya itu kan. Iya benar. Terus kenapa tadi aku jawab apa ya, kayak ngeselin juga, karena pasti pas orang datang ke pameran kita, mereka kayak apa sih yang dikerjain gitu loh. Karena apa ya, bentuk kayak hasil akhirnya gitu sebenarnya nggak yang arsitektur banget gitu loh. Jadi kayak kita bisa
lebih ke karya-karya. Karena Iya, kayak lebih ke ya udah desain aja gitu. Kayak gitu sih. bikin desain ya. Oke, kakak selama sekolah Arsitektur yang tadi. iya arsitektur ini, kakak udah dapat apa aja sih, kayak udah dapetin apa aja selama itu? Apa kakak udah dapat penghasilan sendiri atau udah melakukan banyak hal apa aja gitu? Oke. Dan udah menghasilkan gaji berapa gitu? Nggak sih? Belum cukup untuk beli rumah sih kebetulan. Tapi mungkin kalau dari ya selama aku jadi mahasiswa dan coba buat implementasiin ilmu yang aku punya, apa ya? Udah bisa beli sepatu Nike kali ya. Sepatu Nike, Mungkin ya bisa buat nabung-nabung buat beli apa ya yang skincare. barang-barang yang aku inginkan lah ceritanya Iya, gitu. Jadi iya, benar-benar. kalau buat barang-barang yang emang sebenarnya nggak terlalu guna sih, tapi pengen aja gitu, jadi nggak perlu minta lagi ke Iya orang benar tua. sih. Oke, ini mana nih hukumannya? Apa tuh? Oh my god, Pecahin balon. Oh my god, kayaknya mereka tahu deh. Aku takut takut banget balon. loh. Ini bisa menimbulkan trauma loh. Ini Pakai cara- apa pecahinnya? Cara aku mecahinnya gimana? Pakai tangan. Pakai tangan. Pakai tangan, pakai tangan, pakai tangan. Tangan. Aduh. Oke. Pakai tangan. Pakai tangan. Aduh, takut banget. Aduh, udah bener-bener takut aku lagi. Aduh. Kakak jauh. Nanti kakak kena lagi. Oke. Aduh. Takut. Beneran takut lagi. Baca. Gimana? Bacain, bacain, bacain. Bisa ya bisa. Ini wah, ini ya wah. Oke. Satu. Dua, tiga. Satu lagi. Aduh, takut. Satu. Dua. Tiga. Wow, keren. Mau ngerjain banget sih. Makanya aku gak mau kalah lagi deh. Aku bisa jadi host. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Oke, maaf ya kak. Oh. Ini Oke, karena kakak menang, mana nih hadiahnya buat kakaknya? Waduh. Apa nih? Hadiahnya ini kalau nggak salah HP kak. Pertukangan apa? Oh ini udah kayak arsitek banget. Waduh, ini apa nih? Dibuka nih? Buka, Buka. Apa nih? buka, 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 Jadi buka, takut. buka. Lucu banget. Kena penipuan. Casing apa? Ini casing HP siapa nih? Casing Kasihan casing HP-nya. Buat aku nih beneran ya, aku mau pulang ya. Kak, ini bener-bener ngerjain banget. Aku tadi balon, sekarang kakak casing. Kebetulan aku mau ganti casing sih. Oh, kebetulan ya kak. Untungnya Tapi kayaknya kalau dikasih jadi berarti ganti HP juga ya. iya, harusnya. Thank you loh. Terima kasih kepada semua followers yang udah bantu aku jawab tadi dan udah nonton ini, dan terima kasih untuk kakak yang udah bergabung. Thank you juga. Jangan kapok-kapok ya, Kak. Siap. Oke, thank you juga untuk kru-kru yang berada di belakang layar, dan thank you juga untuk produser, dan thank you juga untuk sekolah SMK Industri Kreatif Gabacaraka ini, dan thank you juga untuk kepala sekolah, dan thank you juga untuk yang mendukung ini. Terima kasih juga untuk Warkop Naik Kelas karena udah mendukung di acara podcast kali ini. Oke, saya akhiri aja di acara The Wiges di podcast. Sampai jumpa. Dadah.